Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Diva Intan Bestari dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya akan menjelaskan mengenai motivasi dan emosi. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata motif yang diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Jadi, motivasi adalah sebuah pendorong seseorang yang bisa menjadikannya melakukan sesuatu agar tercapai suatu tujuan tertentu. Adapun jenis-jenis motivasi sebagai berikut, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, yaitu seseorang yang mencari ilmu karena bersungguh-sungguh untuk mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Selanjutnya, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Sebagai contoh, seseorang belajar karena akan ada ujian. Teori-teori motivasi sebagai berikut. 1. Teori motivasi Abraham Maslow atau teori kebutuhan. 2. Teori motivasi Herzberg atau teori dua faktor. 3. Teori motivasi Fromm atau teori harapan. 4. Teori motivasi Achievement MC Kellan atau teori kebutuhan berprestasi. Pengertian emosi. Emosi merupakan reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir seseorang, yaitu sifat dan identitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Fungsi emosi. Emosi dan rasa yang dimiliki oleh manusia memiliki kegunaan untuk mewarnai hidupnya dengan berbagai macam emosi dan perasaan. Dalam mempertahankan hidup, emosi manusia tidak hanya memiliki fungsi untuk bertahan hidup seperti hewan, namun emosi juga dapat sebagai pembangkit energi yang mampu memberikan kekuatan untuk bergairah dalam kehidupan manusia. Emosi juga merupakan suatu pembawa pesan dalam kehidupan. Hal-hal tersebut akan dijelaskan di bawah ini. Pertama, bertahan hidup atau survival, yaitu emosi dijadikan sebagai sarana untuk mempertahankan hidup. Dalam hal ini, emosi dapat memberikan kekuatan manusia untuk mempertahankan dirinya dari gangguan atau rintangan hidupnya. Kedua, emosi sebagai pembangkit energi. Dalam kehidupan, emosi mampu memberikan semangat atau motivasi dalam kehidupan kita. Ketiga, emosi sebagai pembawa pesan. Biasanya, emosi mampu memberitahukan bagaimana kondisi orang-orang yang di sekitar kita, terutama untuk orang-orang yang kita sayangi dan cintai, sehingga mampu melakukan apa yang sesuai dengan perasaan yang dirasakan mereka seperti itu, baik dalam kondisi bahagia maupun kondisi sedih, dengan ikut berempati. Sumber perasaan emosi. Emosional hadir dalam dua bentuk. Pertama adalah tone emosional atau latar belakang yang relatif bertahan lama dan mewarnai penampilan kita. Ini yang disebut sebagai mood. Yang kedua adalah emosi spesifik dari kegembiraan, kemarahan, ketakutan, dan sebagainya yang dipicu oleh situasi spesifik. Hubungan motivasi dan emosi. Motivasi sangat erat hubungannya dengan aspek emosi, yaitu ketegangan dan kecemasan.
Ketegangan atau kecemasan dapat muncul karena adanya kekhawatiran tidak dapat mencapai apa yang diinginkan, atau lebih jelas lagi ketakutan akan kalah. Banyak hal yang dapat menjadi pemicu munculnya kekhawatiran, seperti ragu-ragu atas diri sendiri atau karena gerak-gerik lawan yang sangat percaya diri dan menunjukkan kehebatan sebelum bertanding. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi motivasi dan emosi. Bila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.